Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Fajar Riza Ul-Haq. Yang kami hormati para pengasuh Pondok Pesantren Bumi Cendekia, Tuan Guru Hairus Salim, Bunyai Rindang, Burika Ifati Fariha, Bunyai Mustaqfiro Rahayu, Bunyai Khotimatul Husna, Pak Yai Imam Mahali, para pembina dan pengurus Yayasan Bumi Aswaja, Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan, para kepala UPT, tim pengawas, para mitra, badan wakaf, dan seluruh tamu undangan. Bapak Ibu Kepala Sekolah dan unsur pimpinan, Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua dan wali santri, teman-teman santri SMP, SMA, dan pesantren Bumi Cendekia yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua. Pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana yang penuh rasa syukur. Hari ini menjadi hari yang sangat istimewa bagi keluarga besar Bumi Cendekia. Sebuah langkah baru akan dimulai melalui peresmian gedung laboratorium IPA dan TIK sebagai wujud komitmen menghadirkan pendidikan yang semakin berkualitas. Merupakan sebuah kehormatan bagi kami dapat menyambut kehadiran Bapak, Ibu, serta seluruh tamu undangan pada momentum yang istimewa ini, yaitu peresmian gedung laboratorium IPA dan TIK SMP Bumi Cendekia, serta tausiah akademik dengan tema Pendidikan yang Memanusiakan Anak sebagai Agen Perubahan. Semoga kehadiran gedung laboratorium ini menjadi ikhtiar bersama dalam menghadirkan ruang belajar yang lebih inspiratif sekaligus melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga berkarakter dan mampu membawa perubahan bagi masyarakat. Perkenalkan, saya Haidan dan saya Dinara. Dengan penuh rasa hormat, kami akan memandu jalannya acara pagi ini. Semoga seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar, khidmat, dan membawa keberkahan untuk kita semua. Sebagai bentuk penghormatan kepada bangsa dan alma mater tercinta, marilah kita mengawali rangkaian acara dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dilanjut dengan menyanyikan Mars Bumi Cendekia. Kepada seluruh hadirin, kami persilahkan untuk berdiri.
rangkaian acara dengan memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama menyimak lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dilanjutkan dengan pembacaan salawat. Kepada Saudara Ahmad Royan Al-Fatih, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtada wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasan wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabatan wa jannatin alfafa wa jannatin alfafa. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Semoga lantunan ayat suci Al-Quran menjadi cahaya dan keberkahan bagi seluruh rangkaian acara kita pagi ini. Agar seluruh kegiatan diberikan kelancaran serta mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala untuk berdoa. Kepada yang terhormat Ibu Nyai Khotimatul Husna, kami persilahkan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, agar acara pada pagi hari ini bisa mendapatkan keberkahan dan semua yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah dan mendapatkan ridhonya, marilah kita berdoa bersama. Liridhoillah li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ismata min kulli dzambin wal ghanimata min kulli birrin la tada' lana dzamban illa ghafartah wala hamman illa farijtah wala hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna minas sholihin. Allahumma ij'alna minas sholihin. Allahumma ij'alna minas sholihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma ij'al hadzal ma'had marhuman wa ma'muran wa nafi'an lid-dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga doa yang telah dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Keberhasilan sebuah lembaga pendidikan tentu tidak terlepas dari arah, doa, dan dukungan para pendiri serta pengasuhnya. Selanjutnya, marilah kita simak sambutan dari pengasuh sekaligus pembina Yayasan Bumi Cendekia. Dengan penuh hormat, kepada yang terhormat Tuan Guru Hairus Salim HSMSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Al mukarram wal muhtaram Bapak Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Dr. Fajar Rijaul Haq MA, Kepala BPPP MPV Seni Budaya Pak Masruhan
Budianto, ya. Kepala UPT Kemendiknas Wilayah DIY Bapak Dr. Wijaya, Kepala BPMP Bapak Muhammad Adi Hartono, Kepala Balai Bahasa Bapak Dr. Andes Umar Solihan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, karena BC ini di Sleman Pak ya, Bapak Mustadi Esos MSC. Ya, kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa syukran bihudurikum jami'an bima'hadina as-saghir Bumi Cendekia. Jadi selamat datang dan kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak sekalian di pesantren kami yang kecil ini, Bumi Cendekia. Kemudian pada para pengasuh Bumi Cendekia, para guru, para musrif dan musrifah, serta terutama anak-anak kami sekalian, para santri Bumi Cendekia. Bapak Ibu sekalian, sedikit kami ingin ceritakan pesantren ini berdiri pertama kali 2019. Jadi ini kami sudah meluluskan 2 angkatan. Ya alhamdulillah alumni kami bisa diterima di beberapa universitas negeri, di UIN, di UI, di UGM, dan di beberapa universitas yang lain. Jadi kalau bisa kita bilang mungkin sampai 80% itu bisa memasuki perguruan tinggi, Pak. Alhamdulillah. Jadi para santri ini jumlahnya sekitar 250 orang, putra maupun putri, Pak. Jadi putra maupun putri, dan yang paling jauh santrinya berasal dari Papua. Ya, dari Papua. Dari Papua, kemudian juga memang ada dari Sumatera, dari Kalimantan, dan tentu saja lebih banyak juga dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Jadi itu sekitar 25 santri. Ini ada 2 lokasi, sebenarnya di utara yang pertama kali. Jadi di utara pertama kali, di atas lahan yang tidak sebegitu besar, hanya sekitar 800-an meter gitu. Tapi alhamdulillah berkembang ke bagian selatan ini, yang selatan ini mungkin sekitar 3.000-an meter ya. Oh 5.000-an meter, tambah 2.000-nya kapan itu ya berarti ya. Oke alhamdulillah. Nah Bapak Ibu sekalian, ini pesantren memang konsepnya agak sedikit berbeda dengan pesantren umumnya. Misalnya dalam soal manajemen kami tidak memiliki kiai tunggal, jadi kiai pengasuhnya kolegial. Jadi kolektif gitu ya, sehingga ada beberapa orang, sekitar 7 orang pengasuhnya di sini gitu. Kemudian kami juga mengenalkan sistem ini SD SMP, kemudian boarding ya, tetapi para santri itu kami berikan peluang untuk mengembangkan bakat dan minatnya, baik di bidang seni, di bidang olahraga maupun di bidang sains gitu. Meskipun karena sebagai pesantren kami tetap juga memberi tempat khusus untuk pengembangan kemampuan membaca kitab. Jadi tahasus di kitabnya juga tetap ada. Nah di luar itu semua, karena pesantren ini juga didirikan oleh para anak generasi baru, kami punya komitmen yang tinggi untuk mencegah bullying semaksimal mungkin. Kalau bisa sampai 0 gitu. Karena itu kami juga sudah mengeluarkan SOP tentang penanganan bullying di sekolah. Nah yang kedua juga kita juga mengusahakan memaksimalkan 0 juga dalam soal kekerasan seksual dan sejenisnya. Karena itu juga kami sudah mengeluarkan juga SOP penanganan hal itu dan pencegahannya terutama gitu. Jadi ini kami perkenalkan santri pesantren Bumi Cendekia, SMP, pesantren, SMP dan SMA Bumi Cendekia gitu. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu, terutama dalam hal ini Bapak Wamen yang sekaligus akan meresmikan gedung laboratorium IPA dan TEK. Dan gedung itu memang sumbangan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena itu kami sangat mengucapkan terima kasih sekali dan tentu saja berharap
meskipun ini yang pertama, kami ingin itu bukan yang terakhir Pak Riza. Soalnya itu masih ada beberapa gedung yang memang belum selesai gitu. Siapa tahu dari sini nanti mungkin ada skema yang lain, dan tentu saja kami sangat mengharapkan hal itu. Nah, kami berharap dengan bantuan itu kerjasama pesantren yang sifatnya swasta ini dengan pemerintah itu makin erat gitu ya, dan dukungan pemerintah juga tentu kami harapkan gitu. Silaturahmi ini terus berjalan dengan baik dan sebagainya gitu. Dan tentu saja laboratorium itu khususnya akan memberi manfaat, memberi berkah yang besar bagi kami, sehingga kami bisa melahirkan generasi-generasi yang cendekia sesuai dengan nama pesantren ini, Bumi Cendekia gitu. Demikian sambutan yang sebagai pengasuh, mewakili para pengasuh, karena tadi saya bukan satu-satunya pengasuh Pak, kolegial gitu ya, atas kedatangan Pak Riza khususnya dan bapak-bapak sekalian. Dan sekali lagi kami berharap ini bukan yang pertama, ini yang pertama tapi semoga yang bukan yang terakhir gitu Pak ya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan yang penuh inspirasi. Semoga menjadi semangat bagi kita semua dalam memajukan pendidikan. Hadirin yang kami hormati, mari kita saksikan penampilan istimewa yang dipersembahkan oleh santri SMP Bumi Cendekia. Kepada Zahia Azkia Hasan, kami persilakan. Simbiosis Sahabat, karya Acep Yoni. Di balik acaknya simulasi semesta, kau adalah konstanta di antara variabel yang pudar. Saat jalanku diterpa fiksi yang duka, hadirmu menjadi peredam yang tak pernah pudar. Kita bukan sekedar masa yang bergesekan, tapi kita adalah dua gelombang dengan frekuensi yang sama. Mengalami resonansi saat sepi menggetarkan, saling menguatkan amplitudo di setiap tawa. Bagai simbiosis mutualisme yang saling menghidupi. Kau adalah pelarut universal bagi kerasnya jelang. Saat langkahku kehabisan energi kinetik di malam hari, kau hadir sebagai katalis membakar semangat yang hilang. Di bawah naungan atmosfer yang sama, kita berjanji menjaga equilibrium walau entropi berusaha memisahkan. Terikat gaya kohesi yang melampaui logika bumi. Wahai sahabat, kau adalah orbit tempat rinduku pulang dengan indah.
Terima kasih. Luar biasa, mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk penampilan yang sangat membanggakan. Bapak Ibu yang kami hormati, kini tibalah pada acara inti yang sangat kita nantikan. Suatu kehormatan besar bagi keluarga besar SMP Bumi Cendekia karena pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sambutan dan tausiah akademik dari Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Dengan mengangkat tema pendidikan yang memanusiakan anak sebagai agen perubahan. Kepada yang terhormat Bapak Fajar Riza Ulhaq, kami persilahkan. Izin berdiri Pak ya, kelamaan duduk nanti ngantuk. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anjalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin alladzi kana khuluqul Qur'an. Yang amma ba'du yang sama-sama kita hormati, ini pengasuh pondok pesantren Bumi Cendekia, Mas Tuan Guru Hairus Salim, bersama para kiai dan juga para ibu nyai. Ya. Ini ada senior saya, ada Mbak Wiwin ini. Nah, bukan, kami sama-sama alumni dari CRCS, beliau senior saya. Dan juga sama-sama di pesantren Darussalam Ciamis ya, Darussalam. Jadi kemudian yang saya hormati Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Bapak Mustadi. Makasih Bapak. Saya hadir bersama kolega kami dari Kementerian Pendidikan yang merupakan perwakilan kami yang berkantor di Yogyakarta. Ada Bapak Adi Wijaya, Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan, kemudian ada Bapak Mas Rohan ya, Kepala Balai Besar Seni dan Budaya, kemudian ada Bapak Adi Muhammad Adi Martono, itu Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, dan Bapak Umar Solihan, Kepala Balai Bahasa. Tentu yang saya hormati juga Kepala Sekolah SMP dan SMA di Bumi Cendekia, dan tentunya yang saya banggakan ini adik-adik santri, para pelajar di SMP dan SMA Bumi Cendekia. Jadi saya ini termasuk salah satu pembaca buku-bukunya LKIS ya, termasuk bukunya Mas Hairus Salim. Waktu saya masih mahasiswa, nah, waktu itu sekitar tahun 2000-an. Jadi banyak sekali saya baca buku-buku yang diterbitkan oleh teman-teman di LKIS, dan nampaknya sekarang sudah mulai merambah ya, mendirikan lembaga pendidikan. Ini transformasi dari penerbit ke gerakan pendidikan. Adik-adik yang saya banggakan, jadi saya baru pulang dari Wakatobi. Ya. Ada yang tahu Wakatobi di mana? Di mana? Sulawesi apa? Sulawesi? Ada yang lain? Jadi Sulawesi Tenggara. Saya baru pulang dari Wakatobi. Wakatobi ini cukup terkenal. Ada yang tahu kenapa Wakatobi terkenal? Kenapa? Karena banyak apa? Ekosistemnya apa? Laut bagus. Jadi Wakatobi itu terkenal karena dia punya keragaman hayati di bawah laut. Ya. Terumbu karangnya luar biasa indah. Terkenal ke penjuru dunia. Jadi banyak wisatawan asing itu datang ke Wakatobi. Nah, Wakatobi ini ternyata singkatan dari 4 pulau yang ada di Kabupaten Wakatobi. Ya.
Waknya itu adalah pulau lupa saya itu. Kaknya itu Waka Tobi ya. Kaknya itu Kaledupa ya. Kemudian toknya itu adalah Tomia. Bi-nya itu adalah Binongko. Ya, jadi waknya itu kalau salah apa? Wangi-wangi. Oke, itu maaf, makasih. Jadi wangi-wangi Rekadupa, kemudian Tomia dan Binongko. Selama ini orang tahu Wakatobi itu ya nama. Ternyata Wakatobi itu adalah singkatan dari 4 pulau yang ada di kabupaten tersebut. Dan kabupaten Wakatobi ini lebih banyak lautannya daripada daratannya. Wakatobi itu adalah ibu kotanya suku Bajo. Ada yang pernah dengar nama suku Bajo? Apa? Apa kekhasan dari suku Bajo adik-adik? Suku Bajo ini adalah suku orang laut. Memang dia tinggalnya di laut. Maka suku Bajo disebut dengan suku laut. Nah, komunitas suku Bajo terbesar di dunia itu adanya di Indonesia, yaitu di Wakatobi tersebut. Makanya Wakatobi ini disebut sebagai ibu kotanya suku Bajo. Karena suku Bajo ini tidak hanya tinggal di Indonesia, tapi juga di berbagai negara, terutama di ASEAN, Thailand, Filipina. Nah, apa yang menarik saya kunjungi ke sana adik-adik? Saya melihat bagaimana anak-anak suku Bajo di sana yang biasa tinggal di laut, dia mulai terbiasa dengan bangku sekolah. Sekolah di Wakatobi yang rata-rata siswanya itu anak-anak suku Bajo itu berdiri di atas laut. Karena mereka tidak bisa hidup kalau jauh dari laut. Maka sekolahnya itu pasti berdiri di atas laut. Perkampungan suku Bajo ini itu pasti di laut. Nah, yang saya saksikan adalah bagaimana buat anak-anak di suku Bajo tersebut, laut itu menjadi halaman bermain mereka. Sejak mereka lahir itu sudah kenalan dengan air laut. Jadi anak 1 tahun itu sudah biasa berenang atau main air. Nah, yang ingin saya katakan adik-adik bahwa meskipun mereka punya dunianya di pantai, dunianya di laut, tetapi mereka juga punya hak untuk belajar, untuk mencari ilmu. Meskipun mereka oleh orang tuanya selalu diajak untuk berlaut mencari ikan, tetapi mereka juga menyempatkan untuk tetap bisa mengenyam bangku sekolah. Saya berkunjung ke beberapa sekolah di sana, ada SMP, ada SMA, SD, SMP dan SMA. Itu semuanya orang-orang Bajo. Ketika saya tanya, apakah mereka punya cita-cita selain jadi pelaut? Nah, itu. Ternyata setelah saya tanya-tanya, cita-citanya cukup banyak. Ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi poluan, ada yang mau jadi pelaut juga. Jadi apa? Sekolah itu akhirnya memberi mereka mimpi. Besok saya besar mau jadi apa? Namanya siapa, Dek? Abdan, Abdai, kelas berapa? kelas 7, Asalnya dari mana? Jambi. Oh, Jambi. Oke, jauh sekali. Oke, jauh-jauh dari Jambi pergi ke Jogja. Mau sekolah kan? Kalau besar mau jadi apa? Cita-citanya? Jadi aktor. Aktor ya. Berat. Oke. Kamu punya idola atau favorit aktor enggak? Nggak ada. Enggak ada. Kenapa kamu pengen jadi aktor? Ya karena seru kayaknya. Seru ya? Oke. Nah, Abda tadi pergi dari Jambi untuk menuntut ilmu di Jogja, punya mimpi menjadi aktor. Ya. Artinya minimal Abda udah punya tujuan hidup, besok mau jadi apa. Nah, ini adanya siapa namanya? Dea. Dea dari mana?
Bantul. Bantul. Kelas 9. Mau jadi poluan. Poluan kan? Oh, kenapa? Oke. Kenapa mau jadi poluan? Mau ngikut jejak ayah. Iya. Nangkepin orang jahat. Iya, tapi orang jahat. Iya, ini Mas Heru Salim. Saya ini udah berkeliling ke banyak tempat ya, bukan hanya di Jawa, ke luar Jawa. Jujur saja kalau saya tanya mereka cita-citanya apa, mau laki-laki mau perempuan, rata-rata pasti salah satu mimpinya itu menjadi polisi, poluan atau tentara. Nah, sesekali jadi guru ada, jadi dokter agak jauh. Nah, tapi ini secara sosiologi menarik sih cara kita melihat. Oke, jadi buat adik-adik yang belum punya mimpi, sebaiknya dari sekarang besok saya mau jadi apa. Karena apa? Mimpi itu adalah salah satu pijakan kita besok belajarnya mau kemana, mau menekuni bidang apa. Dan yang paling penting adik-adik, apapun cita-citanya ya, saya tidak melihat ada satu cita-cita yang lebih baik daripada yang lain. Apapun cita-citanya, yang penting apa yang adik-adik tekuni nanti di kemudian hari itu memberikan kemaslahatan, memberikan kebaikan, bukan hanya buat diri kita atau keluarga, tetapi buat sesama. Itulah salah satu tujuan pendidikan. Ada yang kelas SMA di sini? Ada SMA gak di sini? SMA kelas berapa paling tinggi? Kelas 12. Oke. Siapa namanya? Syahdan. Syahdan. Oke. Dari mana? Dari Magelang. Oh, Magelang. Oke. Menurut Sadar tujuannya kita belajar tuh apa sebenarnya? Tujuan belajar biar tambah pinter. Oke, biar tambah pinter. Oke, kalau memang sudah pinter mau buat apa kepintaran kita? Diajarkan kepada orang lain. Diajarkan kepada orang lain. Ya. Jadi ketika kita punya satu pengetahuan, punya kecerdasan, bagaimana itu kita tularkan, kita kabarkan ke orang lain. Ya kan? Itu udah betul tuh, ya. Itu cocok dengan satu ayat Al-Qur'an, ya, kalau tidak salah. Walakin kunu rabbadina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun, ya kan? Jadi tujuan pendidikan itu dalam perspektif Al-Qur'an supaya kita ini adik-adik menjadi generasi rabbani. Walakin kunu rabbadina. Apa generasi rabbani itu? Adalah generasi pembelajar. Bima kuntum tu'allimunal kitaba, menjadi orang-orang yang mengajarkan kitab atau Al-Qur'an. Wa bima kuntum tadrusun, dan orang juga yang mempelajari Al-Qur'an itu. Jadi dalam pendidikan itu sebenarnya adalah saling belajar. Termasuk Bapak Ibu guru, para kiai ketika berinteraksi dengan para murid, para santri, sebenarnya hubungannya itu adalah hubungan dua arah, bukan hubungan searah. Makanya saling belajar. Ada filosofi pendidikan, jadilah guru sekaligus murid. Jadi para guru-guru yang di depan juga, itu juga harus belajar juga. Apalagi adik-adik yang umurnya masih panjang, harus lebih keras lagi belajarnya. Nah, tadi disampaikan bahwa tujuan kita sekolah supaya pintar. Kalau sudah pintar kita mengajarkan kepada orang lain. Artinya apa? Kita memberikan kemanfaatan buat siapa sih? Buat orang lain kan? Nah, itu salah satu tujuannya kita sekolah. Tujuan lain yang tidak kalah penting dari pendidikan itu adalah supaya kita mengenali diri kita sebagai manusia. Ada yang tahu adik-adik yang membedakan manusia dengan binatang apa?
Oke, dengan akal kita bisa apa? Bisa berpikir, betul sekali. Dengan berpikir kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang pantas, mana yang tidak. Dan dengan berpikir pula kita bisa mengevaluasi diri. Kira-kira kita ini sudah jadi manusia yang sesungguhnya apa belum? Jangan-jangan kita ini wujudnya manusia tetapi perilakunya tidak manusiawi. Nah, jangan-jangan ya. Bagaimana caranya supaya tahu bahwa kita ini manusia tetapi perilaku kita tidak manusiawi? Menggunakan apa caranya? Menggunakan akal. Maka menggunakan akal itu salah satu tanda kita ini sedang menjadi manusia. Maka menurut banyak tokoh ya, ada Pramudia Anantatur. Ada yang pernah baca novelnya Pramudia? Apa? Ada ya? Apa judul novelnya apa? Bumi Manusia ya. Sama dengan Bumi Cendekia namanya kan? Jadi Pramudia Anantatur. Kemudian ada tokoh Ki Hajar Dewantara. Ada yang tahu Ki Hajar Dewantara? Siapa? Tokoh pendidikan, ya kan? Menteri Pengajaran pertama Republik Indonesia, pendiri Taman Siswa. Kemudian ada tokoh, adik-adik ada yang pernah membaca bukunya Max Havelaar. Judulnya, ada yang membaca bukunya Multatuli. Judulnya Max Havelaar. Belum ya? Nah, jadi 3 tokoh yang saya sebutkan tadi, Multatuli, kemudian namanya Edward Westdekker sebenarnya, nama aslinya orang Belanda dia. Kemudian Ki Hajar Dewantara dan satu lagi tadi Pramudia Anantatur, dia mengatakan intinya tujuan pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Bagaimana kita belajar menjadi manusia. Tadi ada mengatakan ciri bahwa kita ini manusia punya akal, punya otak. Ada yang tahu nggak ciri lain bahwa kita ini menjadi manusia? Kenapa tadi? Apa? Fisik. Oke. Ada yang lain nggak? Ciri bahwa kita ini manusia. Kenapa? Selain punya akal. Punya apa lagi? Punya hati ya. Ya kan? Punya hati nurani ya. Dengan hati nurani kita punya apa? Punya rasa. Punya kepekaan kan? Jadi sebenarnya inti dari proses belajar adalah bagaimana kita menjadi manusia yang punya hati nurani, yang punya kepekaan rasa terhadap sesama. Itu inti dari proses belajar sebenarnya adik-adik. Kalau belajar itu kira-kira harus di sekolah apa di luar sekolah? Kenapa? Dua-duanya. Kenapa dua-duanya, Dek? Gak apa-apa. Kenapa dua-duanya? Gak tahu. Jawabannya udah benar bahwa sebenarnya proses belajar itu tidak harus di sekolah. Di luar sekolah kita juga kita bisa melakukan proses belajar itu. Tidak hanya pendidikan formal, pendidikan non formal pun juga punya posisi yang sama. Jadi sebenarnya saya ingin mengatakan yang jadi persoalan itu bukan di mana kita sekolah, di mana kita belajar, tetapi bagaimana kita belajar. Jadi how-nya bukan where-nya. Nah, jadi saya sering mengatakan sekarang ini orang sudah bergeser. Dulu orang berpikir mungkin saya belajar di tempat A itu jauh lebih penting daripada besok mau jadi apa. Tapi saya ingin mengatakan kepada adik-adik, bukan di mana belajarnya, tapi bagaimana cara kita belajar. Bagaimana cara adik-adik menempa diri menjadi orang yang berpengetahuan, orang yang berkarakter, dan orang yang punya kompetensi. Saya kebetulan agak lama tinggal di pesantren. Ya.
Mungkin sekitar hampir 12 tahun saya tinggal di pesantren. Sejak awal saya sekolahnya di madrasah ibtidaiyah, lalu lanjut ke madrasah sanawiyah, masuk ke madrasah aliyah. Waktu perguruan tinggi pun di Solo, saya masuk pesantren juga, pesantren mahasiswa. Jadi itu proses. Artinya apa? Dari manapun kita belajar itu punya kesempatan yang sama. Termasuk adik-adik besok yang nyantri di pesantren Bumi Cendekia ini punya kesempatan yang sama besok mau jadi apa? Menekuni profesi apa? Tergantung cara nanti adik-adik menimpa diri belajar di sini. Sebagaimana tadi saya cerita, anak-anak suku Bajo yang tinggalnya di laut, kehidupannya di laut, mereka juga punya mimpi. Dan mereka juga punya hak untuk mengenyam pendidikan. Makanya saya pergi ke sana itu salah satunya adalah untuk memastikan bahwa mereka punya fasilitas sekolah yang layak, punya fasilitas pendidikan yang memadai. Jangan kalah dengan teman-temannya yang tinggal di Yogyakarta. Jadi adik-adik, sekarang ini pemerintah sedang mengupayakan anak-anak Indonesia yang tinggal di Papua, tinggal di Aceh, di NTT, di Wakatobi harus punya akses yang sama terhadap pendidikan yang baik sebagaimana teman-temannya yang tinggal di Pulau Jawa, sebagaimana teman-temannya yang tinggal di Jakarta, di Bandung dan Surabaya. Itulah tujuan pemerintah supaya apa? Supaya siapapun anak di Republik ini yang lahir dimanapun punya hak yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Nah, dengan cara begitu adik-adik, pendidikan itu akan membuat masyarakat punya rasa keadilan. Ya kan? Jangan sampai nanti di dalam pendidikan orang membeda-bedakan atas nama golongan, atas nama agama, atas nama status negeri dan swasta. Ya. Tadi Mas Hairus Salim menyampaikan bahwa sekolah ini alhamdulillah mendapatkan fasilitas dukungan dari Kementerian Pendidikan berupa laboratorium IPA dan ruang TIK. Ya. Komitmen kami di pemerintahan, ini menjadi salah satu mandat dari Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah tolong perhatikan semua layanan pendidikan tanpa memandang statusnya negeri dan swasta, tanpa memandang golongan sosialnya. Itulah yang menjadi komitmen kami di pemerintah. Jadi kalau ada aspirasi-aspirasi dari yayasan-yayasan pendidikan itu sama kami pertimbangkan sebagaimana aspirasi itu datang dari sekolah-sekolah negeri. Buktinya apa? Ya buktinya pesantren ini mendapatkan bantuan laboratorium dan TIK. Supaya apa? Supaya adik-adik santri di sini punya kesempatan untuk mengalami proses belajar yang baik. Sekarang ada laboratoriumnya kan? Ada yang tahu fungsinya laboratorium buat apa? Kenapa? Praktek apa? Praktek apa? Mempraktekkan apa yang kita pelajari. Betul. Jadi salah satu fungsi laboratorium itu adalah supaya adik-adik punya ruang untuk mempraktekkan, untuk menguji apa yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu gurunya di ruang kelas. Dan seharusnya proses pendidikan itu sebagian besar dihabiskan di laboratorium. Nah, tapi laboratorium itu tidak harus maknanya laboratorium yang sifatnya itu fisik. Kehidupan masyarakat itu juga laboratorium sebenarnya. Jadi Pak, laboratorium kan ruangannya sempit. Kak gak bisa masuk semua ke sana dalam waktu bersamaan. Betul. Tapi juga ada laboratorium sosial, laboratorium kehidupan. Apa? Lingkungan masyarakat. Saya lihat di sini pesantrennya tidak di tembok ya, di tembok nggak? Memang sengaja ya. Nah, artinya apa? Pesantren ini memang membuka diri supaya adik-adik tidak terisolasi dengan lingkungannya.
tapi justru berbaur dengan masyarakat sekitarnya. Waktu saya pesantren dulu di Ciamis ya, sama pondoknya seperti ini juga, berbaur dengan masyarakat. Memang ada plus minusnya ya. Tetapi kalau santri itu bisa berbaur dengan masyarakat, mereka bisa mengenal lingkungannya lebih baik. Jangan sampai santri terisolasi di pondok pesantren, nggak bisa keluar, nggak lihat lingkungan. Nah, jadi saya ingin mengatakan masyarakat sekitar di mana adik-adik berkembang sekarang itu juga adalah laboratorium. Apa sih fungsi laboratorium itu? Melatih kita, melatih kemampuan kita, melatih kepekaan kita. Termasuk melatih cara kita berkomunikasi dengan orang yang baru kita kenal. Coba saya mau tanya, kira-kira kalau kita bertemu sama orang yang baru kita kenal, mudah apa susah? Susahnya di mana? Tinggal bilang assalamualaikum. Ya kan? Jadi ternyata adik-adik, tidak semua orang punya kemampuan berkomunikasi yang baik ketika bertemu dengan orang asing pertama kali. Hanya orang yang sudah terbiasa berinteraksi dengan orang itu punya kemampuan berkomunikasi yang baik dan membuat suasana lebih cair, lebih hangat. Kalau kita ketemu orang diam-diaman, kira-kira yang terjadi apa? Kaku ya? Kaku kan? Merasa asing kan? Nah, jadi sebenarnya salah satu keterampilan penting dalam proses belajar adalah keterampilan berkomunikasi dengan orang-orang yang baru kita kenal. Keterampilan berkomunikasi untuk meyakinkan orang tentang satu gagasan yang sedang kita sampaikan. Nah, di pesantren semua keterampilan itu menurut pengalaman saya itu diajarkan, itu dilatihkan. Dan adik-adik beruntung bisa masuk ke pesantren Bumi Cendekia ini. Karena adik-adik masuk ke kawah candra di muka yang sudah benar, yang sudah tepat. Ya. Apalagi di bawah ginggingan Tuan Guru Hairus Salim dan kawan-kawan. Itu, ya. Jadi itulah intinya pendidikan. Dan kalau kita sudah bisa memaknai pendidikan adik-adik, tadi disampaikan, kalau sudah punya ilmu, pintar mengajarkan kepada orang lain, membantu sesama. Artinya adik-adik nanti kalau sudah besar harus menjadi agen perubahan, aktor perubahan. Seperti tadi cita-citanya ada ini ya, menjadi aktor kan? Aktor perubahan bukan? Aktor film? Aktor film. Aktor film. Iya. Orang bisa melakukan perubahan dengan film, bisa apa tidak? Bisa banget. Banyak perubahan sosial, bahkan perubahan politik dipicu oleh dokumentasi film, dipicu oleh narasi film. Nah jadi, wah kok jadi bintang film memang mulia apa tidak? Tergantung cara kita menjalani profesi itu kan. Karena pada hakikatnya kita ini adalah aktor, aktor di muka bumi. Setiap orang memainkan perannya masing-masing. Sebaik-baiknya aktor adalah aktor yang melakukan perubahan positif. Sebaik-baiknya aktor adalah orang yang membawa aura positif, bukan aura kasih ya. Kalau adik-adik nggak paham, kalau bapak-bapak paham. Jadi sebaik-baiknya aktor itu adalah orang yang membawa perubahan. Khairun nasi man an'abhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang membawa manfaat untuk lingkungan sekitarnya. Saya udah bicara agak lama, oke. Sekarang sesinya adik-adik bertanya. Kalau saya bertanya itu biasa. Nah, sekarang tadi saya udah bertanya kan? Sekarang gantian. Adik-adik ada yang mau bertanya nggak? Ayo. Ada yang mau bertanya nggak? Nah. Jangan takut bertanya. Tidak ada pertanyaan yang salah. Oh ini moderator nih, apa pembawa acara? Ini anak sekolah juga Pak ya? Oh sekolah juga.
Ini pembawa acara merangkap penanya nanti kan? Oke, boleh silakan. Ya, sebelumnya terima kasih Bapak atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Dinara dari kelas 12. Sebelumnya saya ingin menanyakan apakah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu mengurus tentang beasiswa seperti itu. Jadi karena di sini kita karena kelas 12 sudah mulai serius, bimbel sana sini, TO dan lain-lain, maka di situ apakah ada beasiswa yang diberikan kepada khususnya para anak kelas tingkat akhir seperti itu. Terima kasih. Siapa namanya, Dek? Dinara. Oh, Dilala. Mau kuliah kemana? Insya Allah Unhan. Unhan. Nggih. Waduh. Kesentuh dong. Oke. Emang mau jadi apa nanti? Dokter militer. Dokter militer tuh kan? Nggak jauh-jauh dari tentara militer. Oke, bagus. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi soal beasiswa ya? Ini pertanyaan khas mau kuliah. Oke. Oke, kalau belum ada yang tanya saya jawab. Oke, silakan. Namanya siapa sama kelas berapa? Aduh, agak jauh nih, Dek. Iya. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Aurel dari kelas 12. Saya ingin tanya sesuai tema, yaitu pendidikan yang memanusiakan anak sebagai perubahan. Jadi saya masih bingung perubahan seperti apakah yang dimaksud dari pendidikan, apakah hanya perubahan dari siswa ke pekerja atau perubahan dari pemikiran atau gimana gitu. Terima kasih. Ya, ini pertanyaannya penting sekali. Ada lagi? Oh iya, sini Mas. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Haidan dari kelas 12. Kebetulan seangkatan dengan kawan saya Dinara. Kalau tadi kata Pak Hairus Salim, si santri yang paling jauh itu dari Papua, mungkin saya lebih jauh lagi. Saya dari Australia kebetulan. Dan yang ingin saya tanyakan itu tentang keberadaannya Kemendikdasmen sendiri itu. Kementerian ini kan cukup baru ya, baru eksis kalau nggak salah 2024 ya, berdasarkan direktif dari Pak Presiden. Dan yang saya mau nanya, saya ingin bertanya, apa dampak real yang bisa kita rasakan dari pemecahan Kementerian Pendidikan menjadi Kementerian Kemendikdasmen itu dan kawan-kawannya? Kira-kira akan seperti apa, Pak? Tanya berat sekali ini. Berat sekali. Ya ini. Oke, pertama yang soal, saya jawab dulu yang agak ini. Perubahan apa sih yang diharapkan dalam proses pendidikan? Jadi adik-adik, kita ini kan punya undang-undang, namanya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Sisdiknas, nomor 20 tahun 2003. Di dalam undang-undang tersebut disebutkan apa sih tujuan pendidikan nasional. Di antara tujuan pendidikan nasional itu adalah melahirkan manusia Indonesia yang beriman, ya, bertakwa, cerdas, mandiri, kreatif, bertanggung jawab. Jadi jawaban normatifnya adalah perubahan apa yang akan dituju dalam proses pendidikan. Lihatlah bunyi di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut. Jadi diharapkan perubahan-perubahan di dalam diri kita, karakter kita, kepribadian kita, dan kompetensi kita itu mengarah kepada tujuan pendidikan nasional. Nah itu, supaya kita menjadi manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, mandiri, kreatif, cerdas, bertanggung jawab. Nah, manusia itu punya keniscayaan untuk terus berkembang dan berubah.
Tapi juga ada manusia yang tidak mau berkembang dan tidak mau berubah. Sebenarnya nature-nya manusia, fitrahnya itu dia berkembang dan berubah. Tetapi dalam kenyataannya ada manusia yang punya mental, yang punya mindset, saya nggak mau berkembang. Begini saja sudah bagus, ngapain kita cari hal-hal baru. Nah, makanya supaya kita berkembang ke arah yang lebih positif, meningkatkan kapasitas diri, mengembangkan mengembangkan minat bakat kita, maka kita harus punya mindset yang disebut dengan growth mindset, pola pikir yang bertumbuh. Apa pola pikir yang bertumbuh itu? Kita ini selalu belajar dan belajar. Otak kita adik-adik itu hal yang luar biasa. Otak kita ini akan terus berkembang selama kita aktifasi fungsi otak kita. Apalagi adik-adik di masa usia pertumbuhan yang luar biasa, itu potensi untuk bertumbuh kemampuan otaknya, kemampuan cerdasnya itu sangat besar. Bahkan orang yang usia lanjut pun 60 tahun, 70 tahun, kemampuan otaknya masih bisa berkembang. Menurut para ahli otak, neuroscience, otak itu bekerja tidak mengenal umur. Kalau otak itu kita aktifasi dengan cara berpikir, dengan cara membuat otak ini hidup dan berkembang, akan terus tumbuh meskipun usianya sudah lanjut. Tapi kalau kita tidak bisa mengaktifasi otak kita bertumbuh dan berkembang, dihidupkan otak kita, akan sulit bertumbuh meskipun kita masih muda. Jadi artinya apa? Tumbuh kemampuan otak kita tidak ditopang oleh muda atau tua umur kita, tapi oleh kemampuan kita menggunakan otak kita. Semakin kita bisa mengaktifasi otak kita, maka kita akan makin bertumbuh. Bagaimana Pak caranya kita mengaktifkan otak kita? Sering membaca. Nah, membaca itu menghidupkan otak. Ibaratnya lampu. Lampu kalau nggak kita nyalakan, kira-kira apa yang terjadi? Gelap. Lampu kalau kita pencet tombolnya untuk on, nyala kan? Ada kehidupan. Begitupun cara otak. Nah, salah satu menyalakan otak ini bekerja dengan cara membaca buku. Itu paling simpel. Yang kedua, berdiskusi. Di dalamnya pasti ada adu argumentasi, debat orang bilang. Ya kan? Di pesantren biasanya ada tradisi muhadharah, apalagi tuh, mujadalah, apalagi tuh, diskusi lah. Jadi dengan cara itulah kita bertumbuh sebagai manusia. Makanya selama otak kita pakai untuk berpikir, untuk berefleksi, untuk berinovasi, maka otak kita akan terus tumbuh dan berkembang. Jadi kurang lebih begitu ya jawabannya, tujuan arahnya kemana. Kalau saya bahas kemana-mana lagi nanti. Oke, pertanyaan yang kedua soal beasiswa. Nah ini menarik. Jadi secara teori, ini saya bicara teori dulu ya. Pendidikan yang wajib belajar itu sekarang 12 tahun. Artinya SD, SMP, SMA ya, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah atau madrasah ibtidaiyah dari bawah. Yang wajib belajar itu 13 tahun dan sekarang akan disiapin wajib belajar menjadi 13 tahun. Di mana tambahan 1 tahunnya? Yaitu 1 tahun pra sekolah di PAUD atau TK. Jadi nanti akan ada kebijakan yang mewajibkan setiap anak sebelum masuk SD harus masuk TK dulu 1 tahun atau masuk PAUD. Itu wajib belajar 13 tahun. Bagaimana dengan status masuk perguruan tinggi? Nah ini, apakah masuk kategori wajib belajar? Kalau menurut undang-undang masuk perguruan tinggi memang tidak masuk kategori wajib belajar. Tetapi itu menjadi satu tanda semakin banyak anak-anak Indonesia yang masuk ke perguruan tinggi bahwa kemampuan sumber dayanya makin meningkat.
Banyak orang yang ingin masuk ke perguruan tinggi tapi terbatas kemampuan ekonominya. Seperti saya dahulu. Ya. Saya ingin masuk ke IAIN, ingin masuk ke Mesir, nggak kesampaian juga. Karena nggak punya biaya orang tuanya. Masuklah saya ke sekolah swasta, ke universitas swasta. Nah, banyak juga anak-anak hebat, berbakat, ingin masuk ke perguruan tinggi tapi nggak dapat akses ekonomi. Orang tuanya nggak mampu. Apa yang dilakukan oleh negara? Pemerintah memberikan fasilitas beasiswa. Ada beasiswa. Nah, kalau bagi anak-anak ya, yang mohon maaf, yang kategorinya tidak mampu ya, memang ada namanya beasiswa KIP, Kartu Indonesia Pintar. Tapi bagi anak-anak yang katakanlah menengah, kemudian dia punya kemampuan, ingin masuk di perguruan tinggi yang cukup baik, ada beberapa beasiswa. Nah, di LPDP ada, di LPDP itu S1 sekarang udah mulai. Kemudian di Kementerian Pendidikan di Kemendikbud di tempat kami juga ada beasiswa S1. Memang nggak banyak jumlahnya. Di beberapa kampus tertentu menyiapkan beasiswa, termasuk di Unhan. Unhan itu menyiapkan beasiswa cukup banyak. Nah, jadi kalau adik-adik dari sekarang, terutama yang kelas 12, mulai membrowsing informasi kampus-kampus terbaik yang menyiapkan beasiswa buat calon mahasiswanya. Tentu untuk masuk ke sana gak gampang kan? Ada seleksinya. Entah IP-nya, TKA-nya, bahasa Inggrisnya. Maka dari sekarang adik-adik bisa mempersiapkan diri lebih awal supaya setelah lulus dari sini saya bisa masuk ke Unhan dapat beasiswa. Dulu saya juga masuk ke perguruan tinggi dapat beasiswa. 50% beasiswa saya. Saya untuk masuk ke situ, untuk mempersiapkan diri 3 tahun. Karena saya ingin masuk ke situ. Nah, jadi ini mungkin nanti juga pihak pesantren bisa memberikan tambahan informasi kampus-kampus mana selain Unhan yang menyiapkan beasiswa. Kemudian apa lagi ya? Pemerintah sekarang juga mulai banyak saya kira memberikan layanan beasiswa buat adik-adik. Nah, tapi saya gini, para ibunya ya, di sini kan pasti ada bimbingan khusus nggak buat santrinya yang mau masuk ke perguruan tinggi? Ada kan? Bimbel kalau orang bilang ya. Yang dampingi siapa? Guru para kiai kan, Pak Ibu Nyai? Lembaga. Bayar nggak? Yang bayar siapa? Benar. Saya mau ngomong itu maksud saya. Jadi betul di Basnas kan mereka menyiapkan beasiswa lah 4 juta kalau tidak salah, satu paketnya ada 20 orang kalau tidak salah. Kalau sudah jalan udah bagus lah. Jadi ini contohnya. Jadi Basnas juga menyiapkan beasiswa persiapan adik-adik masuk ke perguruan. Nah, alhamdulillah kalau di sini sudah jalan. Ya. Jadi banyak jalan menuju Roma lah adik-adik ya. Dan tinggal bagaimana adik-adik punya komitmen. Saya ingin sekolah setinggi mungkin, carilah jalan. Kalau pasrah ya nggak akan maju. Kalau orang terbatas secara ekonomi tapi punya keinginan kuat, insya Allah akan ada jalan. There is a will, there is a way, ya kan begitu. Di mana ada kemauan, insya Allah akan ada jalan. Jadi Pak, saya mah jauh tinggalnya di kampung. Orang tua saya pas-pasan, mana mungkin saya kuliah di kampus-kampus bergengsi. Jangan bilang begitu. There is will, there is a way. Ora et labora, ya kan? Berdoa dan berusaha. Nah, terakhir yang soal pemecahan kementerian, ini jawabannya oke ya, ini. Jadi memang dulu sebelumnya di era presidennya Pak Jokowi itu ada namanya Kemendikbud Ristek. Kemendikbud Ristek adalah Kementerian Pendidikan Dasar, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Di eranya Bapak Presiden Prabowo itu dipecah ya, dipecah lah ya menjadi 3. Satu Kemendikdasmen di mana kami sekarang mengabdi, yang kedua Kementerian Kebudayaan, yang ketiga Kementerian Dikti Saintek. Nah, kan pertanyaannya tadi apa dampaknya, apa manfaatnya ya?
memang tujuan awalnya adalah supaya tiap kementerian ini bisa secara fokus menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikannya. Karena persoalan pendidikan dasar dan menengah itu beda dengan persoalan pendidikan tinggi, apalagi dengan kebudayaan. Jadi alasannya kenapa itu dipecah supaya setiap kementerian itu fokus pada penyelesaian persoalan pendidikan di tiap level. Kami saja sekarang di Kemendikbudrismen menyelesaikan persoalan di pendidikan dasar menengah saja udah setengah mati. Karena kompleksitas persoalannya luar biasa karena menyangkut kewenangan daerah. Itu karena urusan pendidikan itu menyangkut urusan gubernur dan bupati dan wali kota, sehingga disitulah kompleksitasnya. Nah itu jawaban simpelnya lah. Di dikti itu juga agak rumit. Kenapa? Perguruan tinggi itu sifatnya vertikal, dia di bawah pusat. Kalau Dikdasmen pendidikan dasar menengah itu adalah desentralisasi di bawah bupati sama gubernur. Dari sisi koordinasi saja itu sudah berbeda. Dikti jalurnya vertikal, sentralisasi, kalau Dikdasmen jalurnya desentralisasi. Itu kompleksitas politiknya lain-lain lah. Belum lagi kompleksitas persoalan pendidikan dasar, menengah pasti beda sama pendidikan di perguruan tinggi. Yang satu wajib belajar, yang satu sifatnya tersier. Mohon maaf. Jadi sebenarnya perguruan tinggi itu dalam kacamata teori pendidikan sifatnya tersier, bukan primer. Nah jadi itu sih jawabannya. Jadi cara itu adalah upaya kita untuk memecah pendekatan persoalan berbasis persoalan di tiap tingkatan pendidikan. Apa manfaatnya? Ya tentu dalam 2 tahun ini kan masih jalan ya. Ya banyak capaian-capaian yang sudah kita lakukan, tetapi tentu masih banyak PR yang harus kami selesaikan. Jadi kami menyadari juga ya tentu ini butuh dukungan dan juga kerjasama dari pemerintah daerah dan banyak aktor. Kurang lebih begitu pertanyaannya. Itu pertanyaannya berat sekali saya jawab, tapi oke lah saya jawab sebagiannya itu. Oke, masih ada lagi. Kita masih ada waktu sampai jam berapa ya? 10:30 ya? Oke. Nanti kita masih ada pemotongan. Oh, kalau begitu saya akhiri sekarang ya. Nah, karena masih ada acara lagi, ada pemotongan pita. Oke, adik-adik terima kasih ya. Saya senang sekali bisa ketemu dengan adik-adik di sini. Adik-adik ya. Adik-adik adalah wajah Indonesia 20 tahun ke depan. Ya, betul. Kalau saya ingin melihat Indonesia 20 tahun ke depan, lihatlah wajah adik-adik hari ini. Kelihatan cerah kan? Bercahaya kan? Berarti masa depan Indonesia bercahaya, cerah. Nah, tapi itu bukan harga mati. Tergantung adik-adik menempa diri. Nah, jadi bagaimana potensi itu bisa diaktualkan menjadi kenyataan di 20 tahun ke depan. Dan kemarin kita baru saja merayakan Hari Anak Nasional ya. Tanggal 23 Juli, Hari Anak Nasional. Jadi ada Hari Bapak juga kalau nggak salah ya Pak ya. Ada Hari Keluarga ya. Ada Hari Ibu, ada Hari Bapak, ada Hari Keluarga, ada juga Hari Anak. Nah, Hari Anak adalah hari masa depan. Karena masa depan kita ditentukan oleh adik-adik hari ini. Semoga adik-adik bisa terus menyelesaikan pendidikan di pesantren ini dan mencapai cita-citanya masing-masing dan teruslah belajar tanpa mengenal lelah. Lelah pasti ya. Kalau lelah istirahat ya, salah omongan saya kalau begitu ya. Teruslah belajar ya, tanpa bosan, ya. Kemudian manfaatkan waktu sebaik mungkin di sini. Ini adalah waktu terbaik dalam hidup adik-adik. Masa SMP, masa SMA nggak akan pernah diulangi lagi. Saya pun sekarang ingin kembali ke masa SMA nggak bisa, ya. Masa SMP, masa SMA adalah masa terbaik dalam hidup adik-adik. Maka masa depan adik-adik 20 tahun ke depan ditentukan oleh apa yang adik-adik lakukan di pesantren ini. Kelak jadi orang hebat, buat bangga orang tua, buat bangga keluarga, dan buat bangga alma mater, ya, buat bangga alma mater. Sehingga nanti alma mater ini akan mengenang adik-adik sebagai orang-orang yang telah dilahirkan
oleh pesantren ini dengan cara-cara yang luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas. Sekali lagi selamat. Semoga adik-adik terus berkembang menjadi orang-orang hebat, berkarakter dan juga tentu punya akar keimanan yang kuat. Terima kasih. Billahi bisabil haq, fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wakil Menteri atas ilmu, inspirasi dan motivasi yang telah diberikan kepada kita semua. Sebelum menutupi acara di pagi ini, izinkan Bapak dan Ibu sekalian untuk melakukan foto bersama. Mari kita abadikan momen bersejarah ini. Kami mengundang Bapak Ibu hadirin untuk berdiri. Bumi Cendekia. Kami senang ya melihat hasil pembangunan revitalisasi laboratorium dan ruang TIK ya untuk SMP dan SMA Bumi Cendekia ini. Tentunya berharap dengan bertambahnya fasilitas pembelajaran ini membuat putra-putri kita para santri di sini punya motivasi berlebih ya dalam proses pembelajaran dan juga membuat ruang mereka untuk belajar lebih luas lagi, dan tentu harapannya meningkatkan kualitas pengalaman belajar, karena yang paling penting buat kita bantuan apapun yang sifatnya infrastruktur itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pengalaman pembelajaran. Nah, dengan begitu kita berharap para putra-putri kita di sini itu tumbuh menjadi anak-anak yang memang punya kemampuan di dalam mengasah kemampuan berpikir kritis ya, kemudian juga didorong melakukan budaya inovasi, kemudian juga mereka punya jiwa eksperimentasi. Jadi bagaimana membangun budaya ilmiah sejak usia dini gitu, dan caranya didukung dengan perangkat-perangkat yang sudah disiapkan oleh pemerintah, di samping juga layanan yang juga disiapkan oleh dari sekolah ini. Nah, ini juga menunjukkan sekali lagi komitmen dari pemerintah untuk memberikan layanan yang sama ke semua satuan pendidikan baik negeri dan swasta, tidak melihat latar belakang sosial, karena pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, dan dengan cara itu kita bisa menghadirkan pendidikan yang bermutu untuk semua.